Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat ini dengan channel Gereja dan Masyarakat. Yang secara spesifik, saat ini kita lagi mengkaji satu topik gereja dan budaya yang saat ini memasuki episode yang kedua. Dan lebih spesifik lagi, gereja yang lagi hal yang terpenting yang akan kita angkat pada saat ini, yaitu gereja dengan simbol-simbol keagamaan. Di dalamnya ada puji-pujian, ada tari-tarian, ada seni-seni yang ada, seni rupa, seni patung, dan lain sebagainya, yang perlu disikapi dalam berbagai problematika zaman. Karena dari yang lalu, dari zaman perjanjian lama sampai pada masa perjanjian baru, sampai saat ini juga kita lagi menyikapi berbagai problematika, tantangan zaman yang perlu kita interpretasi lebih jauh lagi dalam kita melihat apa yang seharusnya atau selayaknya harus dibuat oleh gereja itu sendiri sebagai saksi-saksi iman yang perlu diaktualisasikan, perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian. Saya lagi berbincang-bincang dengan seorang dosen yang adalah sejarawan sekaligus sebagai budayawan lewat kesaksian simbol-simbol gereja, simbol-simbol kebudayaan itu sendiri. Di dalamnya bicara tentang puji-pujian, rasa hormat itu sendiri kepada Tuhan Sang Khalik atau pemilik kehidupan manusia, yang sekaligus bicara tentang tari-tarian. Ada pemaknaan teologis yang penting untuk kita sikapi, kita telusuri dari apa yang dimaksudkan dengan polarisasi dengan isi tari-tarian itu sendiri untuk kita aktualisasikan dengan pandangan-pandangan teologi saat ini. Oke, silakan Pak Den, mungkin ada semacam starting point dalam hal ini menyangkut apa yang kita mau coba bicarakan pada saat ini. Ya, terima kasih Pendeta Stephen Bones Menengke. Orang berpendapat lagi di channel Gereja dan Masyarakat, dan Pendeta Stephen dan saya adalah teman bercerita untuk channel ini. Dan seperti yang sudah dimulai tadi oleh Pendeta Stephen, bahwa kita akan berbicara, mungkin saya boleh simpulkan, ini di seputar topik gereja dan kesenian, atau gereja, seni, dan sastra lah. Dan kaitan dengan itu, maka tentu yang kita maksudkan dengan topik ini adalah bagaimana kita mau memahami dari perspektif teologis tentu, tapi perspektif teologis itu tidak terpisah dari juga kita memahami secara kultural apa yang sudah disebutkan tadi, seni, sastra, dan lain sebagainya, yang sudah sejak gereja perdana itu menjadi bagian penting, kata Stephen, dalam kekristenan. Dan sebenarnya kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita akan menemukan misalnya di sana terdapat banyak kitab yang beragam jenis sastranya dan lain sebagainya. Kita menemukan puisi, prosa, cerita, dan lain sebagainya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana para penulis di masa itu berkesenian, bersastra. Nah, misalnya kita menemukan Amsal, atau kita menemukan bagaimana ungkapan-ungkapan puitis dari pemazmur. Lalu juga kemudian dari Salomo misalnya kan. Dan itu semua boleh kita katakan itu bagian dari upaya memahami kehendak Tuhan, bagian dari upaya untuk menyatakan pujian, syukur, iman, pengakuan iman kepada Tuhan dalam bentuk sastra, dalam bentuk kesenian. Nah, kalau gereja perdana kita mengingat dalam sejarah disebutkan bahwa ada satu gua yang namanya Gua Katakombe. Lalu di situ ditemukan ada lukisan-lukisan. Nah, antara lain misalnya dalam catatan sejarah disebutkan apa yang kemudian dikenal dengan simbol kekristenan, antara lain iktus, ikan dalam bahasa
kalau diterjemahkan itu dari bahasa Yunani, terjemahkan bahasa Indonesia artinya ikan. Tapi sebenarnya tidak terutama itu untuk disampaikan oleh umat Kristen. Perdana ketika mereka dikejar-kejar oleh penguasa Romawi, mereka kemudian bersembunyi di gua itu, dan kemudian di situ mereka juga mengungkapkan imannya dan meninggalkan katakanlah apa ya, pikiran-pikiran, pesan-pesan teologis hingga hari ini. Iktus, Yesus Kristus Theos Huios. Itu pengakuan iman. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan itu diungkapkan dalam bentuk lukisan, seni. Dan jadi 2 poin tadi memulai percakapan kita dan kemudian terus berkembang sampai hari ini, bahwa kesimpulan pertama kita adalah gereja atau kekristenan itu sendiri tidak bisa melepaskan dirinya dengan budaya, dan di dalam budaya itu adalah kesenian dan sastra. Kira-kira demikian dulu. Mungkin sebelum lanjut kita mesti angkat tadi diangkat gua katakombe ya. Ya. Mungkin bisa ada penjelasan tentang apa ini gua katakombe ini, baru latar belakang apa sehingga disebutkan seperti itu. Silakan. Ya, jadi kita tahu bersama kan orang-orang Kristen di masa-masa awal itu adalah minoritas dalam kekuasaan Romawi. Mereka dikejar-kejar dan tentu ketika siapapun itu dikejar-kejar oleh penguasa yang sangat kuat sekali waktu itu, maka mereka harus kemudian mencari tempat-tempat pelindungan, tempat-tempat persembunyian. Nah, sejarah mengatakan bahwa kelompok-kelompok kecil Kristen perdana itu kemudian mereka bersembunyi dan antara lain ke gua itu, dan mereka tetap terus beriman dan bahkan makin kuat imannya meskipun dalam penindasan, dalam katakanlah dalam pengejaran oleh penguasa Romawi, dan ternyata di situ juga mereka mengungkapkan imannya dalam bentuk yang saya sebut tadi, dalam bentuk simbol-simbol. Nah, itu pertama, tapi kedua, rupanya di masa gereja perdana itu simbol ini penting untuk menyampaikan pesan terhadap sesama orang Kristen yang dalam kondisi, dalam keadaan dijajah atau kemudian diburu oleh penguasa Romawi. Mereka menggunakan simbol ikan, dan itu namanya Iktus, Yesus Kristus Theos Huios, untuk kemudian disampaikan. Jadi boleh kita katakan secara teoritis bahwa antara apa yang disebut dengan simbol itu dalam bentuk apakah kata-kata atau dalam bentuk gambar, terutama itu dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu, jadi alat komunikasi. Nah, karena ini komunitas kecil Kristen dan itu adalah sebuah fenomena keagamaan, maka simbol itu berisi pesan-pesan teologis. Mungkin saya back dulu sedikit bicara tentang gua katakombe. Apakah itu cuma sekedar gua atau gua tempat perlindungan, atau juga bisa dibilang sering dimanfaatkan sebagai bait Allah, tempat beribadah ya, itu sendiri. Jadi orang-orang Kristen lari ke sana kemudian mengadakan satu persekutuan di dalam gua tersebut. Jadi mungkin ada penjelasan lebih detail lagi kepada pemirsa yang ada. Ya, jadi tentu karena mereka adalah komunitas keagamaan kecil, maka di tempat perlindungan itu mereka juga melakukan ibadah atau melakukan ritus. Dan di situ terjadilah sebuah persekutuan yang beribadah, katakanlah seperti itu. Dan tentu pertama-tama fungsinya adalah untuk melindungi diri dari perburuan atau dari upaya untuk membunuh mereka, tapi kemudian akhirnya itu menjadi tempat. Dan tentu itu sementara, tapi yang paling penting mungkin kita boleh itu jadikan pesan bagi kita bahwa dalam kaitan dengan mereka terus menyatakan imannya, maka selalu saja ada cara-cara kreatif yang kemudian dapat digunakan, dimanfaatkan, disambil bahwa mereka berupaya agar tidak kemudian dapat diburu oleh penguasa waktu itu, tapi karena ini adalah sebuah juga upaya untuk terus mempertahankan iman, maka upaya-upaya kreatif itu kaitan juga dengan cara mereka mengungkapkan iman itu. Dan itulah yang kemudian di hari ini mungkin kita katakan itulah juga berteologi.
cara berteologi dari kelompok kecil Kristen di masa itu? Yang jelas kekristenan itu lahir dari satu konteks budaya. Ya, betul itu. Dan dia terus ada dengan budaya. Inilah satu realitas yang kita tidak bisa pungkiri akan hal itu. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kita tidak boleh menyepelekan arti budaya itu sendiri. Tinggal bagaimana kita merelevansikan satu konsep itu sendiri dan kita transfer dalam satu pikiran dan pandangan teologi atau konsep berteologi itu sendiri. Yang sekiranya perlu kita angkat ke permukaan supaya inilah jati diri atau pandangan-pandangan teologi yang benar dan sebenarnya. Bukanlah justru jangan terjadi membuat orang satu jemaat atau umat Tuhan yang membuat satu dilematis mau kemana, mau ke arah A atau B. Jadi kita mesti punya objek yang jelas, punya konsep yang jelas dalam rangka memberi isi apa yang dimaksudkan, apa yang mau disampaikan, diberi isi firman itu sendiri lewat satu konteks budaya tertentu. Saya kira juga kalau saya misalnya boleh bertanya ke Pendeta Stephen yang memang hadir bersama-sama dengan jemaat dan memang melakukan aktivitas sebagai pendeta membina iman jemaat, kira-kira mungkin Pendeta Stephen juga boleh gambarkan kepada pemirsa bagaimana gereja atau dalam hal ini jemaat Pendeta Stephen dalam kaitan dengan upaya tadi itu berteologi atau melayani, tapi juga menggunakan seni atau sastra atau simbol-simbol. Kita harus sadari bahwa memang kekristenan itu atau teologi kekristenan itu ada dalam satu konteks budaya. Tetapi memang kita harus tegas dalam hal ini bicara tentang penyebaran firman itu sendiri. Jangan membuat multitafsir. Jadi kita perlu kehati-hatian untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat supaya diterima dengan secara gamblang. Kira-kira yang Pendeta maksudkan kehati-hatian itu yang bagaimana itu? Jadi ini persoalan pemahaman itu sendiri kan, pandangan-pandangan teologi. Kalau kita bicara kepada seorang akademisi atau teolog antara kita dengan yang belajar banyak tentang ilmu teologi itu sendiri, kita tidak jadi persoalan. Tapi kan kita menjabarkan sesuatu, atau kita salah menjabarkan, ini kita lihat, oh sesat kita ini. Ya itu kita mesti punya filter yang jelas supaya yang kita sampaikan lugas, tegas, dan jelas. Kalau tanpa interpretasi lain. Pendeta Stephen sendiri dalam pengalaman kaitan dengan antara gereja, budaya, dan kesenian itu, masalah-masalah apa yang sering ditemui di jemaat? Ya antara lain simbol-simbol itu sendiri kan kita mesti bicara juga bahwa ternyata ada satu yang mau bilang yang kita jangan salah interpretasi, salah pahami, jangan justru terjadi sinkretisme terlalu jauh. Itu yang sehingga saya katakan kita harus tegas dalam hal ini. Dan sampai sekarang Pendeta Stephen, sejauh yang saya pelajari dan coba amati, sebenarnya tidak pernah jelas apa yang dimaksud dengan sinkretisme itu. Nah, kira-kira apa yang kira-kira secara praktis gereja maksudkan dengan bahaya sinkretisme itu? Ya kita mesti jujur katakan bahwa terjadi perpaduan, atau kemudian jangan justru menghasilkan satu semacam ketidakjelasan kan, kita mau ke arah mana ini, supaya kita ke Tuhannya atau ke gerejanya atau kita ke budayanya. Jadi ini yang jangan saja jadi satu penyesatan yang kita lakukan sendiri dalam rangka penyebaran Injil itu sendiri. Kabar baik yang kita sampaikan kepada jemaat kita, umat kita, supaya umat kita semakin kokoh, kuat secara iman. Dan itu yang saya sebut tadi sampai sekarang tidak terlalu jelas apa yang dimaksud dengan sinkretisme itu, karena ketika misalnya Pendeta Stephen berargumen bahwa yang dimaksud sinkretisme itu adalah katakanlah perpaduan, dualisme antara budaya dan iman. Pertama itu imannya bagaimana? Lalu kemudian budaya itu yang bagaimana? Bukankah misalnya sejak kelahiran gereja itu sudah bagian dari budaya atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan? Betul. Dengan tetap berusaha mempertahankan iman. Tapi juga pertanyaan, iman itu yang bagaimana konkretnya? Nah, kalau iman yang konkret itu dalam pengungkapannya adalah pengakuan iman misalnya, dan pengakuan iman itu tidak langsung berkaitan dengan misalnya ini boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya dalam praktik budaya. Misalnya dalam hal bahwa kalau kemudian kita sudah mengatakan aku percaya kepada
Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kemudian seterusnya, dan pengakuan iman yang inti adalah bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, bagaimana pengakuan iman ini, dan ini dikatakan sebagai ungkapan iman juga, dipertentangkan dengan budaya. Nah, apakah memang benar ditemukan bahwa dalam kehidupan warga gereja Ya. benar-benar ada orang yang di satu pihak dia menyembah yang lain, lalu kemudian satu pihak dia mengatakan yang menyembah Allah. Nah, ini yang saya kira perlu diperjelas pendeta, karena pendeta yang lebih banyak berhadapan dengan jemaat. Oke, saya ini orang lapangan ya. Saya melihat bahwa justru banyak penyembah Kristus itu sendiri begitu aktif, begitu memberi dalam tugas pelayanan, kesaksian di gereja, tapi justru masih ada hal lain yang karena mungkin pengaruh-pengaruh, ya bukan juga, sebenarnya saya bilang bukan bicara budaya di sini, tapi tatanan kehidupan manusia yang sepertinya mau mengarahkan ke dualisme berpikir, ya toh? Berpikir yang Kristiani, berpikir yang iman, berpikir tentang Yesus itu sendiri, kemudian berpikir tentang ilah lain. Jadi, sebab dalam 10 hukum kan jangan menyebutkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, itu yang saya juga masih mau mengatakan bahwa belum jelas, karena misalnya ketika saya sebagai orang Minahasa mengatakan saya juga percaya kepada Opo-Ompong. Dan sekaligus di gereja, karena di Alkitab disebutkan, misalnya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah Allah Bapa, maka apakah itu yang dimaksud dengan dualisme? Karena kemudian pada praktiknya di liturgi atau di lagu-lagu rohani dalam bahasa setempat digunakan juga kata Opo-Ompong. Nah, ini yang menurut saya agak, kecuali mungkin yang konkret adalah, dan ini yang mungkin terang-terangan dilarang oleh gereja, dan itu dianggap berdosa, adalah ketika di satu pihak dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat percaya kepada Yesus Kristus yang penuh kasih, tapi pada pihak lain ini orang serakah, jahat, atau kemudian lebih pada mengandalkan dirinya sendiri ketimbang mengandalkan kekuasaan Allah. Nah, itu bagaimana itu? Mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Denny sebagai seorang dosen yang paling pasti bicara tentang sejarah kan, bicara tentang budaya itu sendiri. Soal konsep pemahaman itu sendiri kan, ada satu Opo-Ompong, Empung Wainan Wangko, Empung Marengan, yaitu baru ada istilah orang Sangir bilang mau berwata. Ya. Ini yang kita mesti jelas dalam hal ini. Dan memang dari latar belakang pendidikan teologi, yang justru yang lagi diangkat ke permukaan adalah pandangan-pandangan teologi yang kontekstual, yang in loco, yang sesuai dengan konteks atau satu budaya tertentu. Namun tidak juga akan menjadi satu benturan terlalu jauh dengan apa yang kita pahami selama ini tentang teologi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Kasih karunia itu dinyatakan. Dan memang ini harus kita jabarkan walaupun kita berada pada satu tatanan budaya tertentu. For example, misalnya Riddle dan Schwartz harus tahu dulu tentang budaya itu. Ya. Bagaimana memasuki dunia orang Minahasa yang masih alifuru, yang masih percaya berbagai kepercayaan tahyul, ya kan? Opo-opo, kemudian apalagi masih penyembah berhala, penyembah batu, penyembah pohon-pohon besar seperti itu, dan mereka step by step memasuki dunia mereka dengan mengajarkan kekristenan dan pendidikan itu sendiri real ke jemaat, supaya mereka orang-orang kita waktu yang lalu kan semakin terbuka, ya toh. Jadi ini harus berkelanjutan supaya sekiranya kita bisa belajar dan paham betul apa yang kita perlu maksudkan tentang budaya itu sendiri, karena juga bicara budaya kan sebagai kebiasaan, tradisi yang kita lakukan sehari-hari. Dan sekarang ini semua berbeda dengan tradisi lalu kan. Dan sekarang kita punya tradisi untuk menapaki kehidupan di masa kini untuk masa depan. Ini kita harus ada real pembaruan daripada pandangan-pandangan teologi tentang budaya itu sendiri yang semakin lama semakin maju melangkah ke depan. Saya kira demikian. Silakan Pak, mungkin ada hal-hal lain yang bisa dialogkan. Jadi saya kira memang ada pendapat-pendapat yang beragam kaitan dengan itu. Nah, kaitan kita kembali ke soal topik tadi, dan apa yang sudah kita bicarakan tidak lepas juga
Karena dengan adanya kesenian itu dalam hal seni tari, seni rupa, simbol-simbol yang gereja temukan di beragam budaya ini, dulunya memang itu kebanyakan dipakai dan bagian yang terpisah dari ritual-ritual agama lama. Nah, begitu. Pun itu gereja yang dari Eropa misalnya, atau gereja perdana kemudian, atau bahkan kita kembali lagi ke Alkitab Perjanjian Lama, kata Elohim itu juga ditemukan dalam Allah yang disebut orang Kanaan, dewa El. Tapi kemudian latar belakang budaya mana? Ya, orang-orang Israel, Yahweh, kemudian Adonai itu ya, mesti jelas dulu kan, berpemanfaatan itu sendiri untuk apa? ya, Supaya kita bisa menyambung dengan kita bicara masa kini kan, ya, kemudian kita bicara tentang budaya Minahasa dalam konteks kita bagaimana? Supaya kita tidak terjadi ya penyesatan itu dari yang kita lakukan, yang kita ungkapkan dalam hal ini. Silakan. ya. Jadi yang tadi itu di Zaman Perjanjian Lama pun sudah melakukan cara itu. Misalnya di Kanaan itu ada dewa tertinggi mereka sembah disebut dengan El. Tapi kemudian diadopsi oleh orang-orang Israel, kemudian menyebut Elohim untuk mengatakan Allah di atas segala dewa. Dan itu juga saya kira cara waktu itu. Dan itu upaya juga bagaimana mereka mau menyatakan tentang pengakuan iman mereka kepada Allah yang mereka sembah. Dan proses terjadi berlangsung terus hingga kemudian gereja sebelum masuk ke gereja abad pertengahan, gereja perdana sudah juga menggunakan unsur-unsur budaya. Lalu kemudian di gereja abad pertengahan, apalagi terutama budaya Eropa, dan datang kemudian kita ke sini. Nah, memang prosesnya itu dinamis, bahwa selalu ada upaya untuk mengatakan bahwa praktek ini tidak lagi sesuai dengan misa Injil. Nah, penilaiannya itu. Lalu kemudian ditransformasi. Nah, itulah saya kira model atau pendekatan kita dalam memahami kehadiran gereja di tengah-tengah kebudayaan yang di dalam kebudayaan itu adalah juga kesenian. Nah, misalnya bukan hanya gereja di Minahasa, tapi juga gereja di Jawa atau di tempat lain menggunakan juga unsur-unsur, gamelan dan wayang dan lain sebagainya. Nah, tidak lagi terutama untuk mengatakan ini sesat dan ini benar, tapi bahwa unsur apapun itu, kalau dia kemudian dipahami secara teologis, dapat digunakan untuk mendekatkan orang beriman itu dengan Allah dan dengan sesamanya, maka itulah teologis pula. Apapun itu, tentu bukan dalam pengertian misalnya kita menggunakan senjata untuk menembak orang lain dan mengatakan itu adalah bagian dari upaya berteologi. Tidak. Saya potong sedikit ya. Jelas kalau kita bisa bicara teologi Kristen, bukan teologi dari mana, bukan pandangan dari mana, bukan pikiran dari mana, tapi teologi atau pandangan Kristenan itu sendiri yang kita bicara budaya, kita bicara istilah-istilah, kita bicara tentang tari-tarian, kita bicara tentang gamelan, ya toh, kita bicara tentang apa lagi ya, selain gamelan, kita bicara tentang wayang itu sendiri, sehingga itu jelas, jelas. Tetapi itu yang ditampilkan itu sendiri lewat gamelan, lewat wayang itu sendiri, ujung-ujungnya kita bicara tentang Yesus. Itu iya, betul. Kita tidak putus. Betul. Iya toh? Jadi jangan sampai putus ini. Kalau dia putus, itulah penyesatan yang kita lakukan sendiri kan. Sebagai hamba Allah, saya sebagai pendeta, ada sebagai seorang teolog awam yang harus bicara, tapi harus ada kehati-hatian kita dalam menyampaikan ini firman yang hidup ini. Bukan cuma sekedar kita berkata, kita berdialog seperti ini, tapi kemudian ada hal yang buruk yang kita lakukan, tapi ada hal yang positif, hal yang luar biasa, hal yang baik yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana penjabaran Injil atau penginjilan tetap berkelanjutan dari ungkapan-ungkapan kita. Silakan, mungkin ada hal-hal yang kita perlu bicarakan lagi. Ya, saya kira apapun itu ketika digunakan oleh gereja, seni, sastra, tentu semua adalah untuk mengungkapkan iman percaya kepada Yesus Kristus, dan apapun semua itu adalah dipakai untuk mengabarkan, memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Sehingga ketika kita
berada pada posisi pemahaman itu tidak lagi ada istilah sesat, tidak sesat dan sebagainya. Sudah begitu adanya. Nah, kecuali misalnya simbol itu memang itu ada pada tempatnya. Nah, misalnya dia digunakan oleh yang bukan Kristen, ya sudah, mereka memahami, meyakini itu sesuai dengan tata cara mereka. Misalnya wayang. Wayang itu bisa digunakan oleh beragam agama. Dan kita tidak bisa menilai mana yang paling benar. Tapi bahwa dari perspektif teologis, gerejawi, kita beri isi. Iya. Pewayangan itu sendiri, dari permainan gamelan itu sendiri, alunan gamelan itu begitu indah, dan kita coba tampilkan inilah kekasan Kristenan. Contoh Daud dengan kecapinya. Jadi contohnya begini, Pendeta. Silakan. Musik kolintang digunakan di gereja. Nah, tentu kita akan memahami secara berbeda ketika musik kolintang itu yang mengiringi orang menyanyi lagu rohani dengan musik kolintang yang kemudian mengiringi orang menyanyi lagu populer pada umumnya. Iya. Saya tidak langsung mengatakan ketika orang menggunakan kolintang dengan untuk mengiringi orang menyanyi lagu bukan rohani itu sesat. Itu keliru sekali saya kalau saya mengatakan itu. Tapi bahwa orang menggunakan cara itu. Nah, tapi bagi gereja kolintang itu adalah alat musik yang kemudian dapat dipakai menurutnya untuk mengungkapkan iman. Nah, maka dipakailah misalnya dia di gereja. Dipakailah di gereja dan kemudian itu menjadi alat kesaksian. Karena kolintang ya kolintang pada dirinya. Seperti gitar pada dirinya. Seperti piano. Itu semua tidak barang-barang. Itu ternyata semua bukan barang-barang dari surga. Itu semua adalah produk dari manusia dalam hal berkesenian. Nah, tapi bagaimana kemudian pada ruangnya, seperti yang kita katakan tadi, berisi dan digunakan untuk menyatakan pujian pada Allah, menyatakan syukur pada Allah, dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau kita dalam posisi itu, maka kita akan mengoptimalkan alat-alat musik ini untuk kemudian digunakan. Tentu seperti yang saya bilang tadi, bukan kemudian kita mengatakan menggunakan pistol atau senjata di gereja untuk membunuh orang lain, kita katakan berteologi, itu keliru. Ya, betul. Tentu itu keliru. Tapi kalau sekali. kemudian kita gunakan apapun alat musik itu atau seni sastra itu untuk kemudian menjadi cara alat untuk menyatakan iman, nah itulah gereja berteologi dengan kesenian. Nah, oke, itu hal yang positif, hal yang baik, yang disampaikan ke jemaat itu sendiri. Namun ada persoalan istilah-istilah. Itu hal-hal positif, hal-hal yang baik yang bisa disampaikan kepada jemaat itu sendiri. Karena itu satu pengakuan itu benar dalam pandangan masyarakat secara keseluruhan. Namun yang sekarang terjadi, katakanlah mungkin sering terjadi salah kaprah tentang istilah-istilah itu sendiri, mau wata, istilah sanger, kemudian opo empung rengan-rengan, empun walian wangko, ini yang dalam bahasa kita di sini. Dan memang kita perlu dilihat dari secara teologi, karena saya tahu dari tulisan dari untuk disertasi doktoral dari Dr. Sarwan ya. Ya, itu mengungkap Opo dan Allah Bapa. Ini mungkin lebih jelas lagi apa yang disampaikan beliau dan menurut pandangan Pak Den bagaimana terhadap hal itu. Nanti kita coba saling memberi isi dalam hal ini. Silakan Pak. Ya, ini saya kira poin terakhir kaitan dengan percakapan kita, termasuk juga ungkapan atau nama-nama Allah itu ditemukan pada sastra-sastra tua. Ya. Ditemukan pada banyak kebudayaan. Dan gereja dalam sepanjang masanya, di segala ruang dan waktunya, juga menggunakan itu. Nah, memang meski di Indonesia Alkitab diterjemahkan, kita kemudian mengenal kata Tuhan, Allah, gitu ya. Tapi di bahasa Ibrani, perjanjian lama itu Yahweh, Elohim. Lalu kemudian perjanjian baru kita temukan kata Kurios. Lalu tentu sudah Yesus lah. Tapi di kebudayaan yang berbeda, ketika Alkitab itu diterjemahkan, dia akan mengambil nama dari bahasa kebudayaan itu. Kita ke Amerika menggunakan itu. Kita ke Inggris, ke Jerman, ke Jerman atau ke bahasa-bahasa Eropa lainnya, Prancis, India, bahkan ke Arab juga menggunakan nama-nama dari nama-nama yang ilahi di setempat. Nah, apakah itu salah? Saya kira tidak. Karena itu adalah cara gereja
untuk kemudian makin mendekatkan apa yang mau diberitakan, tapi juga kemudian juga itu cara untuk mendekatkan orang-orang Kristen di situ dengan apa yang dia pahami atau dimengerti oleh gereja tentang yang Maha Kuasa itu. Mungkin akan masalah ini kita mesti bicara jujur bahwa dari sejarah gereja ternyata gereja Katolik yang lebih berani bicara tentang kontekstualisasi bergereja lewat budaya-budaya yang ada. Karena memang setahu kita di saat sedeling yang ada justru bahwa ini budaya Barat dalam Belanda, ya kan, dan terkikislah. Kemudian muncul sekarang dengan aliran-aliran yang karismatik, kemudian neo-pantekostal dengan latar belakang Amerika yang dalam penjabarannya, sehingga orang tidak bicara tentang budaya, tidak bicara tentang politik, tidak bicara tentang sosial, tidak bicara tentang lain-lain. Ini kan selalu bicara tentang apa kata Alkitab, ya toh. Jadi ibarat berada pada kacamata kuda untuk mentransfer atau mengungkapkan hal-hal yang menurut pandangan mereka seperti ini, tapi menurut pandangan kita beginilah. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kan terutama yang kita pikirkan adalah bagaimana cara gereja kita berteologi. Banyak sekali denominasi kekristenan yang ada di dunia ini dan bahkan di Indonesia, dan punya cara beragam dalam berteologi termasuk memahami gereja dan budaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan gereja kita sendiri. Nah, itu yang saya kira kita optimalkan, maksimalkan. Terutama gereja di Minahasa tidak dapat melepaskan diri dari kehadirannya dengan kebudayaan. Dengan demikian juga terjadi saling memberi isi keduanya, saling berisi. Gereja memberi isi teologis kepada orang-orang dengan budayanya, dan budaya itu juga memberi alatnya, memberi unsur-unsur tertentu bagi gereja. Karena gereja dimanapun tidak pernah hadir di ruang kosong. Gereja selalu hadir di ruang kebudayaan manusia, dan itu adalah keniscayaan, sehingga gereja kemudian ada. Dan saya kira itu teologis sekali, karena demikian juga kan dengan Allah yang telah menjadi manusia, telah berpartisipasi dalam sejarah kehidupan manusia, atau kemudian juga telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Sebenarnya bicara tentang kelompok-kelompok Kristenan atau denominasi gereja itu sendiri, sebetulnya bicara tentang ekspresi bersukacita itu dengan puji-pujian, tari-tarian itu kan itu ditransfer dari budaya zaman Raja Daud misalnya, toh yang seperti itu Allah yang mengungkapkan pengakuan iman, menyampaikan inilah kemahakuasaan Allah, kedirian kita sebagai umat Tuhan yang harus dengan penuh kesungguhan harus mengungkapkan kasih karunia Allah yang kita miliki saat ini dengan rasa syukur, puji-pujian, rasa hormat, penyembahan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu tuh yang ditransfer. Tapi sebenarnya mereka juga bicara tentang budaya itu sendiri, tapi sepertinya kurang dipahami lebih lanjut ya, karena sama juga dengan kita kan. Apa yang kita lakukan ini selama ini adalah budaya kita kan, dari tradisi atau dari kebiasaan yang kita jalani hari-hari. Kalau kita anggap itu baik, kita lanjutkan. Kalau kita anggap itu salah, berarti kita harus hentikan. Iya, saya kira demikian Pak Den. Tuhan berkati luar biasa percakapan kita saat ini, dan segala sesuatu kita harus andalkan Tuhan. Berdekat dengan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus supaya apa yang kita bicarakan memberi makna atau arti tersendiri bagi orang lain atau rekan sekerja kita, sesama Kristen maupun orang-orang yang di luar kekristenan itu sendiri. Jadi kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, bahwa kita tidak boleh terpilah-pilah, tidak boleh merasa kita yang paling benar, tapi kita mencari satu solusi. Inilah jalan Tuhan itu sendiri. Iya, betul. Jalan kebenaran, jalan ilahi, jalan kealahan yang harus kita ungkapkan sebagai kesaksian gereja di masa kini. Terima kasih Pak Den. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tabia. Tabia Waya.